Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Nida Syarifatul Afia dari LSO ISPB. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Podcast ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pendengar mengenai peran kedua lembaga ini dalam menjaga integritas sistem keuangan di Indonesia. Bersama saya ada tamu yang sangat spesial, yaitu Azam dan Fatona, yang akan membantu kita memahami lebih dalam mengenai topik hari ini. Selamat datang Azam dan Fatona, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Nida. Sebelumnya terima kasih atas undangannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai DSN dan juga DPS. Terima kasih juga kepada Nida telah mengundang kami pada acara podcast ini, yang mana podcast ini mengenai tentang DSN dan DPS ya. Nah, DSN dan DPS juga perlu kita bahas, terutama pada masyarakat awam. Baik, kita mulai dari pengertian dulu kali ya. Nah, DSN itu apa sih sebenarnya? Azam bisa jelaskan kepada pendengar kita? Baik, sedikit penjelasan dari saya mengenai DSN. Jadi DSN sendiri memiliki kepanjangan, yaitu Dewan Syariah Nasional, yang dimana DSN ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Tugas utama dari DSN sendiri adalah untuk mengatur tentang produk, layanan, yang ada di lembaga keuangan syariah, apakah sesuai atau tidak dengan prinsip dan juga kepatuhan syariah. Nah, selain itu juga tugas lainnya adalah bahwasanya DSN sendiri memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengatur tentang kinerja layanan produk dan sebagainya di dalam lembaga keuangan syariah, apakah sesuai atau tidak dengan prinsip dan juga kepatuhan syariah. Luar biasa. Jadi DSN ini sebagai penjaga gawang ya untuk memastikan semua aktivitas ekonomi syariah berjalan sesuai dengan aturan Islam. Nah, Fatona, menurut Anda apa peran penting lain dari DSN? Nah, selain sebagai pengawas, DSN itu bertugas sebagai edukasi bagi masyarakat mengenai keuangan syariah, yang mana DSN juga mengeluarkan 160 fatwa mulai dari perbankan hingga pasar modal syariah. Terima kasih Fatona atas penjelasan yang sangat informatif mengenai peran dan fungsi Dewan Syariah Nasional. Memang DSN ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas ya, tetapi juga memberikan arahan dan edukasi kepada masyarakat mengenai sistem keuangan syariah di Indonesia ini. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke tugas dan fungsi Dewan Syariah Nasional ya, yang akan dibahas secara lebih spesifik. Dan Azam, apa saja tugas utama dari DSN ini? Nah, jadi sepanjang pengetahuan saya itu ada 4 tugas pokok atau tugas utama yang dimiliki oleh Dewan Syariah Nasional. Tugas pertama yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, itu mengeluarkan fatwa yang mengatur tentang produk, layanan, kinerja dan juga operasional dari lembaga keuangan syariah. Yang dimana fatwa tersebut ini akan menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah itu untuk menilai apakah produk, layanan, kinerja yang ada di lembaga keuangan syariah itu benar-benar sesuai dengan fatwa atau tidak gitu. Lalu tugas yang kedua adalah menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan Dewan Pengawas Syariah. Nah, di penjelasan sebelumnya kan saya menjelaskan bahwasanya DSN sendiri mengeluarkan fatwa ya. Nah, di sisi lain itu Dewan Pengawas Syariah mengawasi secara langsung kepada lembaga keuangan syariah. Apakah lembaga keuangan syariah itu benar-benar menjalankan fatwa tersebut atau tidak gitu. Nah, lalu Dewan Pengawas Syariah akan melaporkan hasil pengamatannya kepada Dewan Syariah Nasional secara berskala. Lalu tugas yang ketiga yaitu menjadi penasihat bagi lembaga keuangan syariah. Penasihat di sini maksudnya adalah apabila lembaga keuangan syariah ingin mengeluarkan atau ingin mengembangkan produk mereka, mereka itu perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional. Karena Dewan Syariah Nasional ini memiliki peran yang sangat penting itu. Karena Dewan Syariah Nasional ini akan menilai dan menyeleksi produk dan juga layanan yang akan mereka kembangkan atau yang akan mereka luncurkan nanti sesuai atau tidak dengan prinsip dan juga kepatuhan syariah. Lalu tugas yang keempat adalah itu tugas yang ketiga ya tadi. Iya. Yang keempat tadi. Yang keempat. Jadi tugas yang keempat adalah ingin memastikan bahwasanya prinsip-prinsip syariah itu sangat penting digunakan bagi lembaga keuangan syariah. Nah, tugas yang di sini adalah bahwasanya DSN sendiri akan mengedukasi, akan menginformasi kepada masyarakat umum dan juga kepada pelaku industri terutama ya, bahwasanya prinsip-prinsip syariah ini sangat penting digunakan di dalam lembaga keuangan syariah gitu. Jadi tugas itu sangat penting gitu bagi Dewan Syariah Nasional. Sekiranya seperti itu. Ngomong-ngomong soal fatwa, ada berita terbaru ya, sebelumnya sudah disampaikan kan oleh Fatona. Jadi pada Februari 2025 itu DSN MUI telah mengumumkan bahwa
mereka mengeluarkan 160 fatwa untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Salah satu fatwa yang sangat penting itu adalah fatwa nomor 137 tahun 2020 tentang sukuk, yang memungkinkan pasar modal syariah ini berkembang pesat untuk mendukung pembiayaan sektor ekonomi besar seperti pendidikan. Nah, fatwa-fatwa ini itu menunjukkan komitmen DSN dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang berkelanjutan. Nah, bagaimana sih reaksi Azam dan Fatonah dalam menanggapi berita terbaru ini? Seperti yang dijelaskan tadi ya, mengenai 160 fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, ini itu menunjukkan bahwasanya Dewan Syariah Nasional itu sangat aktif, produktif, dan juga serius gitu dalam menanggapi isu-isu yang ada di lembaga keuangan syariah. Mereka tuh ingin bahwasanya lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia itu benar-benar menjalankan prinsip syariah. Tidak hanya namanya syariah saja gitu, tapi jalannya juga harus benar-benar sesuai dengan prinsip syariah agar masyarakat tahu bahwasanya lembaga keuangan syariah itu benar-benar menjalankan sesuai dengan protokol syariah. Nah, fatwa mengenai sukuk ini sangat penting karena dengan adanya fatwa sukuk ini dapat membuka peluang pendanaan yang lebih luas dan mendukung proyek-proyek yang lebih besar. Nah, langkah ini merupakan langkah positif karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sekarang kita bahas tentang DPS ya. Nah, Fatona, apa itu Dewan Pengawas Syariah atau DPS? Dewan Pengawas Syariah itu adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan mengawasi untuk DSN dan juga untuk mengawasi pelaksanaannya fatwa-fatwa. Terima kasih Fatona atas penjelasannya mengenai Dewan Pengawas Syariah. Jadi peran DPS ini sangat krusial ya dalam menjaga integritas lembaga keuangan syariah. Azam, bagaimana hubungan antara DSN dan DPS ini? Apakah mereka bekerja secara independen atau saling terhubung nih? Seperti yang saya jelaskan tadi dan juga yang dijelaskan oleh Fatona tadi, apakah Dewan Syariah Nasional itu bekerjasama dengan Dewan Pengawas Syariah atau tidak? Jadi kan tadi Dewan Syariah Nasional itu kan menentukan fatwa ya untuk mengatur tentang lembaga keuangan syariah. Sedangkan di sisi lain itu Dewan Pengawas Syariah bertugas secara langsung, mengamati secara langsung gitu kinerja yang ada di lembaga keuangan syariah. Apakah kinerja tersebut tuh sesuai dengan patuan dan prinsip syariah atau tidak gitu. Dan juga nanti Dewan Pengawas Syariah itu bertugas melaporkan hasil pengamatannya pada Dewan Syariah Nasional secara berskala. Jadi seperti yang Linda tanyakan, apakah mereka itu berhubungan atau tidak? Jadi jawabannya itu jelas-jelas. Bahwasanya Dewan Syariah Nasional itu memiliki hubungan terkait dengan Dewan Pengawas Syariah. Mari kita bahas tantangan yang dihadapi oleh kedua lembaga ini. Fatona, apa aja sih tantangan yang dihadapi oleh DSN dan DPS ini? DPS dan DPSN itu kan tugasnya itu untuk mengawasi ya. Nah, betul. Salah satunya itu mengawasi produk-produk yang kompleks. Ya. Nah, terus juga ada banyak produk-produk baru seperti derivasi syariah, sehingga memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah agar dapat diterapkan dengan benar. Nah, terus juga ada jumlah sumber daya manusia di bidang ekonomi. Nggak semua orang itu kan bisa menguasai bidang ekonomi ya. Terus juga menurut data ada 10% orang menguasai bidang ekonomi. Sama halnya dengan anggota DPS yang mungkin tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam hal fikih muamalah dan atau juga dalam keuangan modern. Terima kasih Pak Tona atas penjelasan yang sangat komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. Nah, pembahasan kali ini sangat menarik ya. Terima kasih banyak kepada Azam dan Fatona atas penjelasan kalian yang sangat informatif hari ini. Kepada para pendengar kita, semoga diskusi ini memberikan wawasan baru tentang peran penting Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah di Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.